Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Baik, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang materi bagaimana cara penggunaan aplikasi EndNote ya dalam pengelolaan kepustakaan ya, khususnya dalam penulisan ilmiah. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan dulu bahwa aplikasi EndNote ini dikembangkan oleh Thomson Reuters dan sudah banyak versi EndNote yang bisa di download ya atau diunduh dari berbagai platform di internet. Dan fungsi utama dari EndNote ini adalah bagaimana kita sebagai penulis ya menggunakan aplikasi ini dalam mengelola referensi atau manajemen daftar pustaka. Jadi 3 fungsi utama aplikasi EndNote ini. Yang pertama adalah kita bisa mengelola sumber kepustakaan atau sumber referensi yang kita gunakan, misalnya buku, jurnal, atau kemudian yang lain. Kemudian kita masukkan ke aplikasi ini. Nah, sumbernya bermacam-macam, bisa dari online, kemudian dari offline ya, baik itu berupa buku, jurnal, atau yang lain. Kemudian berikutnya kita bisa mengelola penulisan ilmiah ya, penulisan di dokumen. Kita bisa mengatur citasi ya, atau kutipan atau daftar pustaka yang ada di dokumen tersebut. Kemudian kita bisa membuat sebuah daftar pustaka secara otomatis. Nah, jadi output dari EndNote ini adalah mempermudah kita sebagai penulis dalam melakukan manajemen referensi atau manajemen kepustakaan. Nah, di layar berikut ini tampilan ketika kita memulai aplikasi EndNote ya. Jadi di sini ada Learn About EndNote, kemudian ada Create a New Library, kemudian Open an Existing Library. Nah, kita akan lihat dulu ya bagaimana penggunaan EndNote ini. Nah, ini di Learn About EndNote. Nah, ini apa saja yang harus bisa kita ketahui ya di EndNote. Nah, bagaimana penggunaannya di sini semuanya sudah lengkap ya. Nah, kemudian kita bisa kembali, kita tutup ya. Nah, ini sebelum kita mulai kita harus membuat dulu filenya ya. Jadi file dokumen EndNote ini adalah .inl ya. Nah, kita bisa buat di sini Open an Existing Library ketika misalnya kita sudah punya sebuah library ya atau kepustakaan di aplikasi EndNote ini, kita bisa buka di sini. Kalau kita ingin membuat yang baru, kita pilih di sini. Karena sekarang kita belum punya sebuah library di aplikasi EndNote ini, kita buat dulu library yang baru ya. Nah, misalnya ini My EndNote Library ya. Misalnya saya buat penulisan ilmiah dengan EndNote misalnya. Ya, kemudian kita simpan. Nah, seperti ini tampilannya EndNote. Nah, inilah tampilan library yang kita buat barusan ya. Nah, jadi di sini ada beberapa menu dan toolbar yang bisa kita manfaatkan ya. Nah, di sini keterangan daftar pustaka atau kepustakaan yang kita buat. Ini author, penulis, kemudian tahunnya berapa, kemudian judul ya, judul buku, judul jurnal ya. Nah, ini kalau dia jurnal misalnya ditulis nama jurnalnya di sini. Kemudian ada reference type atau tipe referensinya, apakah buku, jurnal, tesis ya, artikel media massa di koran atau majalah misalnya. Kemudian kalau ada artikel online, kita bisa juga menambahkan di mana kita bisa akses melalui URL. Kemudian last updated, nah ini adalah kapan kita masukkan referensinya. Nah, ini ketika kita ingin memasukkan sebuah daftar pustaka dengan EndNote. Nah, di sebelah kiri bagian atas ya. Nah, di sini, nah ini ada namanya integrated library
dan online search mode. Nah, ini gabungan ya antara local library. Nah, ini local library yang bagian tengah. Nah, ini yang kita masukkan secara manual ya. Kemudian ini online search mode. Nah, kita bisa mencari referensi secara online melalui database-database yang sudah tersedia di sini. Misalnya ini ada Library of Congress, kemudian ada EBSCO, ada PubMed, dan Web of Science ya. Nanti kita akan coba ya. Jadi untuk online search ini kita harus terhubung dengan internet untuk melihat apakah database yang kita cari itu ada ya, atau sebuah jurnal atau tulisan yang kita cari di online search ini tersedia atau tidak, itu bisa kita telusuri nanti. Nah, kemudian ini tampilan untuk integratednya, jadi kedua-duanya ya, baik itu yang offline maupun yang online. Nah, ini bagian atasnya ada menu toolbar dan icon yang bisa kita lihat. Nah, kemudian ini stylenya ya, ada annotated, author date, ada number ya. Nah, ini bisa kita atur nanti seperti apa tampilan output dari daftar pustaka yang kita lihat, yang kita buat nantinya. Nah, saya akan coba contohkan dulu terkait dengan menambahkan ya sebuah daftar pustaka di sini. Nah, jadi saya ingin membuat sumber referensi. Nah, di sini ya, new reference ya. Nah, di sini ada lambang tanda tambah warna hijau. Nah, ini kita bisa atur dulu reference type-nya apa, jurnal, artikel, buku misalnya. Nah, macam-macam di sini, ada newspaper atau artikel koran, ada artikel majalah ya. Kemudian ada dokumen pemerintah, ada ensiklopedi, kemudian ada electronic book ya. Kemudian ada kamus. Nah, ini berbagai macam sumber ya, tipe referensi yang bisa kita masukkan di dalam aplikasi EndNote ini. Nah, saya contohkan dulu saja buku ya. Oke, nah ini author, nama penulis. Nah, misalnya penulis bukunya siapa misalnya. Kemudian tahun ditulisnya buku. Kemudian judulnya ya. Nah, kemudian ini ada, kalau ada editor, kemudian ada judul series ya. Kalau nggak ada, cukup kita kosongkan saja. Nah, kemudian informasi-informasi yang umum ya, yang ada di sebuah daftar pustaka, nah itu harus kita tuliskan. Nah, ini sampai ke bawah ya. Ada URL, kemudian caption atau abstrak ya. Atau kemudian dia dari internet, ada access date misalnya. Kapan kita mengakses. Nah, ada keyword, abstrak ya, label. Nah, tidak harus kita isi semua, tapi yang paling penting adalah komponen-komponen ya, atau bagian-bagian dari daftar pustaka yang harus ada ya. Nah, misalnya kan judul, tahun, kemudian penulisnya siapa, kemudian penerbitnya siapa, dan kotanya ya. Ini informasi dasarnya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, tinggal kita close saja ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kita save dulu sebelum keluar. Nah, ini dia. Ini tampilannya ya, preview ketika kita sudah memasukkan sebuah daftar pustaka di sini. Ya, ini ada nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Ya, kita bisa ubah gayanya ya. Nah, di sini. Nah, ini seperti ini. Kalau yang bernomor, di sini dia tampilannya.
Nah, saya ingin contohkan satu lagi, misalnya adalah jurnal ya. Sekarang kita coba jurnal. Kita ketik namanya dulu. Nah, biasanya kalau jurnal itu ada volume ya, misalnya. Kemudian ada issue, kemudian halaman ya. Kalau misalnya ada halaman yang rinci. Nah, ada juga ada nomor ISSN kalau ada, atau nomor doi. Kalau kita punya filenya, kita bisa melampirkan dokumennya di sini. Kalau tidak, kita tinggal close saja ya. Tapi sebelum close, tentunya kita simpan dulu ya. Nah, ini yang kedua ya. Kita sudah punya 2 daftar referensi di aplikasi EndNote ini. Nah, ini sebenarnya penggunaannya ini sangat mudah ya, dan sangat apa? Dan sangat memudahkan kita dalam mengelola daftar kepustakaan. Dan ya, bagi penulis ya, apalagi bagi mahasiswa akademisi ya yang banyak membuat makalah atau paper atau tugas. Nah, ini sangat membantu ya bagi yang sebelumnya membuat daftar pustaka itu dengan secara manual. Nah, ini sangat membantu ya bagaimana pembuatannya secara otomatis. Nanti kita akan sampai kepada bagaimana memasukkan aplikasi atau data dari EndNote ini ke dokumen ya. Nah, kita bisa tambahkan lagi referensi yang baru. Misalnya saya ingin set buku ya. Oke, kalau sudah selesai, kita simpan ya. Kita sudah punya 3 referensi ya yang bisa kita atur di EndNote ini. Nah, itu untuk entry manual ya. Jadi kita bisa memasukkan referensi secara manual di EndNote ini ya. Dan saya kira ini sangat mudah dilakukan dan dan sangat memudahkan bagi kita nantinya dalam mengelola daftar atau sumber referensi yang kita gunakan dalam penulisan suatu karya tulis ya. Baik, saya kira untuk sesi kali ini saya cukupkan.
dan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.